Pernah kepikiran nggak, gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa itu bisa tetap di jalurnya di tengah ketidakpastian yang ada? Ternyata, mereka punya alat rahasia, semacam peta jalan, yang memandu setiap keputusan mereka. Dan alat itu adalah anggaran bisnis. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Ekonomi bisa naik turun, persaingan makin ketat, pasar juga berubah terus. Terus gimana caranya sebuah bisnis bisa tahu harus melangkah kemana? Gimana caranya mereka bisa tetap di jalur yang benar? Jawabannya tuh sesimpel kedengarannya. Mereka butuh peta jalan. Dan di dunia bisnis, peta jalan yang paling ampuh itu, ya, anggarannya. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya, anggaran sebagai peta jalan. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan anggaran bisnis itu? Coba deh perhatiin definisinya. Kuncinya ada di beberapa kata ini. Rencana sistematis, artinya ini bukan asal tebak-tebakan loh. Seluruh kegiatan, ini berarti semuanya kena dari marketing sampai produksi. Terus unit moneter, ini adalah bahasa universal yang kita pakai, misalnya rupiah. Dan yang paling penting, ini semua tentang periode masa depan. Nah, ternyata peta jalan ini tuh dibangun dari 4 elemen kunci. Yuk kita bongkar satu persatu, biar kita paham apa aja sih yang bikin dia begitu kokoh. Yap, cuma 4. Gampang kok. Kalau kita ngerti keempat elemen ini, konsep anggaran bakal jadi jauh lebih gampang dicerna. Kita mulai ya. Elemen pertama dan yang paling dasar, anggaran adalah sebuah rencana. Ini penting banget, karena artinya kita tuh nggak ngelihat ke spion, ke masa lalu, tapi kita justru proaktif nentuin mau ngapain ke depannya. Kutipan ini ngejelasin alasannya dengan pas banget. Justru karena masa depan itu abu-abu, nggak pasti, makanya kita perlu banget merencanakan. Anggaran ini maksa kita buat mikirin banyak skenario, produk apa yang mau kita buat, stoknya harus berapa banyak, lalu kita pilih satu jalur terbaik sebagai panduan. Lanjut, elemen kedua, anggaran itu harus mencakup semuanya. Ini bukan cuma kerjaannya tim finance loh. Anggaran yang bagus itu justru yang bisa nyatuin semua departemen, pemasaran, produksi, administrasi, biar semuanya gerak ke arah yang sama, kayak satu tim yang kompak. Terus yang ketiga, ini soal bahasa yang sama. Gimana coba cara bandingin katakanlah kilogram bahan baku sama jam kerja karyawan? Nah, jawabannya ya dengan menerjemahkan semuanya ke dalam satu unit, yaitu unit moneter, kayak rupiah. Inilah bahasa universal yang bikin kita bisa ngukur dan ngebandingin semua aktivitas yang beda-beda di dalam perusahaan. Dan elemen terakhir yang keempat adalah soal waktu. Anggaran itu selalu ngelihat ke depan, isinya taksiran untuk periode tertentu. Tapi penting buat diingat, ini bukan dokumen mati yang nggak bisa diubah. Ini tuh proyeksi, perkiraan terbaik kita saat ini. Nah, ngomongin soal jangka waktu, ada 2 jenis utama nih yang perlu kita tahu. Ada yang namanya anggaran strategis, ini buat jangka panjang, buat lihat big picture-nya. Terus ada juga anggaran taktis, ini yang buat jangka pendek, buat nuntun operasional sehari-hari. Keduanya penting banget dan saling nyambung. Oke, kita udah tahu apa itu anggaran. Sekarang pertanyaannya ganti. Kenapa sih ini penting banget? Ada 3 kegunaan utama yang bikin si peta jalan ini jadi super ampuh. Ada 3 nih fungsi utamanya. Pertama, sebagai pedoman kerja. Ini yang ngasih arah yang jelas. Kedua, dan ini krusial banget, sebagai alat koordinasi. Ini nih yang bikin tim marketing, produksi, sama keuangan gak jalan sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, sebagai alat pengawasan, yang jadi patokan kita buat ngecek, kita masih di jalur yang bener nggak nih? Ya jelas, bikin anggaran itu nggak bisa di ruang hampa dong. Ada banyak banget kekuatan, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar sana, yang ikut ngebentuk peta jalan ini. Yuk kita lihat faktor-faktor apa aja yang ngaruh. Faktor-faktor ini bisa kita bagi 2, biar gampang. Ada faktor internal, ini hal-hal yang ada di dalam kendali kita, data penjualan tahun lalu, kapasitas produksi kita, kebijakan internal. Terus ada faktor eksternal, ini yang di luar kendali kita, gimana persaingan, kebijakan pemerintah, sampai kondisi ekonomi nasional. Nah, anggaran yang jago itu harus bisa memperhitungkan dua-duanya. Oke, kita udah bahas apanya, kenapanya, sama apa yang ngaruh. Sekarang pertanyaannya adalah siapa? Siapa sih orang-orang di balik layar yang nyusun peta jalan yang kelihatannya rumit ini? Jawabannya, ini kerjaan tim. Prosesnya itu biasanya dipimpin sama yang namanya panitia anggaran. Dan yang keren di sini adalah gimana setiap bagian itu punya kontribusi penting. Manajer marketing paling tahu soal target penjualan, manajer produksi paling paham kapasitas pabrik. Jadi, ini bukan proses yang top-down, tapi benar-benar kolaborasi besar di bawah arahan direktur keuangan biar semuanya nyambung. Pada akhirnya, semua ini tuh bisa kita simpulkan dalam satu ide kuat ini. Anggaran itu bukan sekedar deretan angka di atas kertas.
Anggaran itu adalah jembatan yang menerjemahkan visi besar perusahaan menjadi aksi nyata sehari-hari. Nah, setelah kita bahas semuanya, saya jadi punya satu pertanyaan terakhir nih buat Anda renungkan. Rencana yang Anda punya sekarang, entah itu buat bisnis atau bahkan buat diri sendiri, itu beneran sebuah peta jalan yang memandu tiap langkah Anda? Atau jangan-jangan cuma sekumpulan angka di atas kertas?